Hello everyone, my name is Gading Dara Abdullah. You can call me Dara. Name saya 240803103027. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya mata kuliah korespondensi bisnis dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Ilza. Before moving to the detailed discussion in each section, it is helpful to first understand the general idea of what will be explained in this paper. In this discussion, we are going to talk about how we can tell whether a business letter is effective or not. Business letters are commonly used in many professional situations, such as requesting information, confirming agreement, responding to complaints, or delivering official announcement. Because of that, writing a business letter is not only about following a formal format, but also about making sure that the message can be clearly understood by the reader. In many cases, people assume that a business letter is already effective as long as it looks formal and follows the correct structure. However, in reality, the effectiveness of a business letter depends more on how well the message is communicated. A letter can only be considered effective if the reader understands the purpose of the message and knows what action is expected after reading the letter. If the message is unclear or incomplete, the reader might misunderstand the intention of the writer, which can lead to confusion or miscommunication in professional situations. That is why several important aspects need to be considered when evaluating the effectiveness of a business letter. In the following section, we will discuss a number of key elements that are commonly used to determine whether a business letter works well or not. These elements include the purpose of the letter, the clarity of the message, the conciseness of the writing, the completeness of the information, and the accuracy of the detail provided. Each of these elements plays an important role in helping the reader understand the message more easily. Besides those elements, we will also discuss the tone used in the letter and how the letter is organized. Tone is important because it reflects the writer's attitude toward the reader. In professional communication, writers should use a polite and respectful tone so that the message sound professional and does not create a negative impression. A respectful tone can also help maintain good relationship between individual, organization, or business partner. Another important factor is the organization of the letter. A well-organized letter makes it easier for readers to follow the ideas presented in the message. Usually, a business letter includes an introduction that explains the purpose of the letter, a body that provides detailed information, and a closing section that summarizes the message or explains the expected response. When the ideas are arranged in a clear and logical order, the reader can understand the message more quickly and accurately. By explaining this aspect step by step, this paper aims to give a clearer picture of what makes a business letter effective. Through this discussion, readers will be able to understand that effective business communication is not only about writing formally but also about delivering information clearly, logically, and professionally. In other words, a good business letter should help the reader understand the message easily and encourage the reader to respond
appropriately. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci pada setiap bagian, penting untuk terlebih dahulu itu memahami gambaran umum pada topik yang akan dibahas dalam tulisan saya ini. Nah, dalam pembahasan ini itu kita akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui apakah sebuah surat bisnis itu dapat dikatakan secara efektif atau tidak. Nah, surat bisnis yang dapat dikatakan efektif itu Jadi surat bisnis itu sering digunakan dalam berbagai situasi profesional. Nah, seperti untuk meminta informasi, kemudian mengonfirmasi suatu kesepakatan, menanggapi keluhan, atau menyampaikan pengumuman resmi. Nah, oleh karena itu, penulisan surat bisnis tidak hanya berkaitan dengan penggunaan format formal, tetapi juga dengan bagaimana pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Dalam banyak kasus, orang sering beranggapan kayak bahwa sebuah surat bisnis sudah efektif selama surat tersebut itu terlihat formal dan mengikuti struktur yang benar. Nah, namun pada kenyataannya itu efektivitas sebuah surat bisnis lebih ditentukan oleh seberapa baik pesan yang disampaikan dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, sebuah surat dapat dianggap efektif apabila pembaca itu memahami tujuan dari surat tersebut serta mengetahui tindakan apa yang diharapkan setelah membaca surat tersebut. Nah, jika pesan yang disampaikan tidak jelas atau tidak lengkap, pembaca dapat salah memahami atau salah paham maksudnya dari penulis itu tadi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam komunikasi profesional. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan ketika menilai apakah sebuah surat bisnis itu efektif atau tidak. Nah, pada bagian selanjutnya saya itu akan menjelaskan beberapa unsur utama yang biasanya digunakan untuk menilai efektivitas sebuah surat bisnis. Unsur-unsur tersebut itu meliputi tujuan dari surat, kemudian kejelasan pesan yang disampaikan, kemudian keringkasan penulisan, kelengkapan informasi, serta keakuratan data yang diberikan. Nah, setiap unsur tersebut itu kan pasti memiliki peran yang penting kan dalam membantu pembaca memahami isi pesan dengan lebih mudah. Nah, selain unsur-unsur tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, pembahasan ini juga akan membahas mengenai penggunaan nada bahasa serta penyusunan struktur surat. Nah, nada bahasa itu kan penting ya karena mencerminkan sikap penulis terhadap pembaca. Dalam komunikasi bisnis itu penggunaan nada bahasa kan yang sopan dan profesional sangat diperlukan agar pesan yang disampaikan itu tetap menjaga hubungan kerja yang baik dan antara individu maupun organisasinya itu tidak ada kesalahpahaman saat membaca surat tersebut. Nah, faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengorganisasian surat. Nah, surat yang disusun dengan baik memudahkan pembaca untuk mengikuti alur gagasan yang disampaikan oleh penulis. Biasanya surat bisnis itu terdiri dari bagian pembuka yang menjelaskan tujuan surat, bagian isi yang memberikan penjelasan lebih rinci, serta bagian penutup yang merangkum pesan atau menjelaskan tindakan yang diharapkan dari pembaca. Nah, ketika informasi disusun secara sistematis dan logis, pembaca dapat memahami pesan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan membahas berbagai aspek tersebut secara bertahap, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mengenai apa yang membuat sebuah surat bisnis menjadi efektif. Melalui pembahasan ini, pembaca juga diharapkan dapat memahami bahwa komunikasi bisnis yang efektif bukan hanya tentang penggunaan bahasa formal, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan profesional, sehingga pesan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan bahasa Inggris atau selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.